Dua oknum kepala sekolah dasar wilayah Kecamatan Meraksa Aji, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, diduga bekerja sama dalam proyek dana alokasi khusus tahun anggaran 2020 untuk mencari keuntungan pribadi yang besar. Menurut keterangan salah seorang masyarakat Kecamatan Meraksa Aji, Budi Darmawan, ia mengatakan kepada media bahwa salah satu oknum kepala sekolah dasar, Subagio SPD, menjadi subkontraktor dalam proyek dana alokasi khusus atau DAK tahun 2020 dalam pengadaan UPVC berupa pintu dan rumah kaca atau kusen sekolah. Hal ini sudah jelas dalam PP 53 tahun 2010 pasal 4 tentang ASN. Ia menambahkan bukan hanya pengadaan UPVC yang disubkontraktorkan, tapi mulai dari pengerjaan fisik bangunan dan materialnya semua disubkontraktorkan. Sementara pekerjaan proyek DAK tersebut adalah swakelola. Menurut Budi, juga ada kejanggalan karena setelah dilakukan cross-check ke toko tempat pembelian material tersebut, dia menerima bil pembelian yang sangat fantastis. Harga yang tidak sesuai dengan yang ada di kwitansi, yang disetorkan ke bendahara dan dilaporkan dalam surat pertanggungjawaban. Dengan kata lain, diduga kuat di markup. Nah, di dalam monitoring saya ini banyak penyimpangan. Salah satunya pekerjaan sekolahan ini seharusnya swakelola, itu informasi yang saya dapatkan ditekankan oleh kepala sekolah. Nah, dan juga di sini saya lihat ada pelanggaran peraturan pemerintah nomor 53. Salah satunya pengerjaan PVC dan mobiliar ini dikerjakan seorang kepala sekolah di SDN 1 Pangurajo, Bapak Subagio, yang mengesub UPVC dan mobiliar di sekolahan ini. Ya otomatis kalau sudah menjadi orang ketiga kan, pekerjaan ini dananya berkurang dan pasti tidak, istilahnya di situ ada permainan antara kepala sekolah dengan pihak pemerintah. Ya sebenarnya dalam aturan swakelola ini dikerjakan oleh kepala sekolah dan dicari sendiri dan tidak diberikan kepada orang lain, apalagi kepada seorang PNS seperti kepala sekolah yang lain, karena pasti itu indikasi KKN-nya ada. Maka dari itu saya minta kepada pihak terkait untuk mengevaluasi pekerjaan di SDN 101 Bina Bumi. Nah jadi gini, di dalam pengerjaan UPVC kemarin itu saya sempat bicara dengan kepala sekolah dan mereka berdua termasuk pengusupnya mengatakan berbagi rasa, berbagi untung. Salah satunya Pak Sutris ini mendapat bagian 5 juta dari pekerjaan UPVC ini. Terakhir, Budi mengatakan bahwa ia akan terus menelusuri penemuannya itu dan akan dibawa ke ranah yang bisa memberikan kepastian hukum. Kepala Sekolah Sutrisno membenarkan hal tersebut kalau semua pekerjaan itu dia borongkan ke pihak ketiga. Saat dikonfirmasi oleh tim Warta Hukum TV di kediamannya pada Minggu 21 Februari 2021, Kepala Sekolah Sutrisno mendapat bantuan dari proyek DAK tersebut. Ia mengatakan bahwa ia mendapat jatah 5 juta rupiah dari Pak Subagio, bagian dari hasil pembelian UPVC. Sutrisno menambahkan, ia mengatakan apa adanya kalau memang itu yang sebenarnya yang diberikan oleh Pak Subagio, dan kalau ada kerjasama memang iya, karena ia membeli dari Pak Subagio, pasti ada kerjasama. Di tempat terpisah, Seroso selaku pelaksana pembangunan DAK yang juga notabene Seroso di Kampung Sukarame selaku penanggung jawab pejabat kepala kampung sementara, ia mengatakan bahwa ia hanya menjalankan tugas, selebihnya ia tidak paham. Ya setahu saya kalau kita itu cuma dapat ininya, dindingnya aja ke bawah gitu. Kalau yang bajaringannya dari sana sudah. Dari mana? Dari dinas sudah. Saya nggak dengar kok saya. Entah dari mana dengarnya, saya nggak ngerti. Bapak selaku apa Pak di bangunan itu? Ketua pembangunan. Ketua pembangunan. Tapi tahu Tahu apanya sih? PVC itu ada pihak ketiga yang ngesub. Pak Subagio. Pak Bagio. Kalau yang ngesub saya nggak ngerti. Yang kerja beliau ini. Masyarakat berharap aparat penegak hukum bisa lebih tanggap dalam menggali persoalan ini. Aptori, kontributor Warta Hukum TV bersama Diki Andriansah dari Studio 2 mengabarkan dari Kabupaten Tulang Bawang, Lampung.